Oke, shalom semua. Selamat hari Senin kembali ya. Kita kembali di WEFM Zoom ya. Oke, kita setiap hari Senin akan kita kembali di seriesnya Deliverance and Spiritual Warfare. Kali ini kita pembicara kita adalah Pak Kris Paliama yang akan menyampaikan tema masa depan masih ada. Oke, sebelum kita ke Pak Kris, kita akan buka dulu dengan pujian penyembahan dari Bro Walter. Selanjutnya Pak Kris bisa mulai. Oke, silakan Bro Walter. Ya. Ya. Silakan Bro Walter. Mulai bro ya. Shalom Bapak Ibu. Ya. Pak Kris. Doaku semuanya pada pukul malam hari ini. Saya boleh kembali memimpin pujian. Makasih tentang untuk meninggikan nama Tuhan. Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Dan yang lain hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki Suaranya hilang, Walter. Suaranya nggak keluar, Walter. Di-unmute dulu Bro Walter. Unmute Halo dulu, Bro. kan. Halo Bro Walter, di-unmute dulu. Halo Bro Walter. Tes. Tentu masih ada gangguan jaringan ya. Di-unmute dulu Bro Walter, di-unmute dulu. Di-unmute suaranya. Masih mute posisi. Oke, sudah. Oke. Nggak kedengeran dah. Itu tadi. Oh, tadi nggak kedengeran bro. Maaf, signalnya jelek Pak. Hanya Kau milikku di surga, di bumi hanya Kau. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, ada yang miliki hanya Kau. Namun menunjukkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah kuatku,
Kuatku kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kini saatnya Ya. berdiri Di di altarnya. Mahaku hadir di sini. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita Yesusku, kita masuk hadirat. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat
malaikat menyembah Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha. Kita masuk tata bersama malaikat menyembah. Mari kita masuk hadiratnya Maha. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sampai pramuka ya. Kita Mas tata suci bersama para menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha. Kita masuk hadiratnya Maha. Haleluya Tuhan. Layakkan kami bersekutu dengan Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, sehingga 2-3 orang berkumpul. Tuhan hadir bersama dengan kami. Pada malam ini kami ingin belajar bersama-sama. Karena di tangan Tuhan ada masa depan. Di tangan Tuhan semua kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Mari Tuhan rawat kami semua, urapi kami semua, dan berkati acara malam hari ini. Tuhan ya Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus pimpin tuntun kami. Hamba-Mu juga Tuhan. Pakai bibir hamba-Mu, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi Roh Kudus yang memakai bibir hamba-Mu menyatakan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Ini kita langsung boleh. Oke, udah live, silakan. Oke. Baik, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Ada ini HM Ibu Hardiati ya Pak. Terus Deborah yang baru bergabung. Saya Kris Paliama. Puji Tuhan kita bertemu malam hari ini. Kita belajar sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, masa depan masih ada. Karena di dalam Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus ada masa depan. Dia kasih jaminan. Dia pegang masa depan kita. Sebelum mulai kita lihat dulu Amsal 23 ayat 18. Gus, tolong Gus buka. Ya, oke. Ya. Amsal 23 ayat 18. Amsal. Ya. 23 ayat 18.
Jadi sambil Karena 18. ya, Ya. karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Kalau sharing, kalau izinkan kalau sama saya, karena saya sering banyak firman, supaya kita belajar lebih banyak akan firman Tuhan. Firman itu kita bagi kaki kita, suluh bagi jalan kita. Nah, Tuhan bilang masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Sebelum saya lanjut, saya ini mantan narapidana. Saya ini di penjara 2 kali. Orang kalau keluar dari penjara, itu nggak tahu lagi mau ngapain. Artinya, kalau kita mau cari kerja, orang punya pikiran negatif, ini mantan penjahat. Ini saya. Mau ngapain susah. Tetapi ingat, waktu saya datang sama Tuhan, Tuhan ubahkan kehidupan saya. Yang mana waktu itu keluarga besar saya termasuk orang tua saya bilang, kita nggak tahu masa depan kamu kayak apa. Tapi sabar dulu. Waktu saya datang sama Tuhan, Tuhan ubahkan kehidupan saya. Nah, kita belajar sekarang dari seorang yang namanya Bartimeus. Pernah dengar ya cerita itu di Alkitab, itu orang buta. Kita baca dulu firman-Nya sekarang sama-sama yuk. Di Markus 10, 46 sampai 52. Sedikit saja ayatnya. Markus 10. Ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Ini bercerita tentang seorang yang buta. Orang buta itu menggambarkan masa depan yang gelap, nggak tahu mau ngapain. Dan dibilang lagi selain buta, dia seorang pengemis. Di zaman dulu di Israel, zaman-zaman perjanjian lama, orang-orang seperti itu orang yang terhina, sangat hina. Ingat sekali lagi orang yang sangat hina, orang yang bikin repot aja, orang yang disisihkan sebenarnya, orang yang tidak dipandang, orang terhina lah kasarnya. Sama seperti saya dulu, seorang narapidana yang dianggap kotor, hina. Tapi ingat, di sini ceritanya Tuhan bisa membalikkan dari yang gelap, yang sangat hina, tapi Tuhan bisa memulihkan dia dan menjadi satu kesaksian dan semua orang akan mendengar ceritanya di Injil, di Alkitab, di firman Tuhan. Salah satu orang yang terkenal yang pernah dipulihkan Tuhan adalah seorang yang bernama Bartimeus. Nah, rahasianya bagaimana? Tapi kembali lagi, di sini kita belajar bahwa orang boleh memandang kita hina, tetapi ingat, kita berharga di mata Tuhan. Orang lain bila boleh melihat kita siapa, kita yang seolah-olah kita nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, kita punya Tuhan Yesus. Yesaya 43 ayat 4 itu dibilang begini, engkau berharga di mata. Engkau berharga. Tuhan Yesus aja rela mati bagi kita. Dan Tuhan bilang di
Firman-Nya berkata bahwa rancanganku adalah rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Saat kita terima Yesus, kita biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan bertanggung jawab atas masa depan kita. Asal dengan catatan, ikuti aturan main Tuhan. Nah, sekarang rahasianya bagaimana? Saya belajar dari kehidupan saya pribadi, yang tadinya dianggap kotor, hina, yang nggak tahu lah orang-orang keluarga saya pada bilang, udah deh pokoknya kamu nggak ada masa depan. Saya belajar dari seorang Bartimeus ini. Dia tidak pantang menyerah. Pertama, dia terus berseru sama Tuhan. Tapi sebelum saya lanjut, ada pemahaman seperti saya juga melayani beberapa, karena adik saya juga punya tempat panti asuhan. Saya berkata bahwa keadaan yang kita alami sekarang bukan karena dosa, bukan karena kutuk, bukan karena sesuatu. Tapi di balik itu Tuhan punya rencana. Tuhan yang menciptakan manusia. Ada yang utuh, ada yang sempurna, ada yang diberkati, tapi ada juga yang dalam proses. Karena di balik semuanya itu Tuhan punya rencana. Ingat, Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap manusia. Kadang Tuhan bilang, yang hina bagi dunia, Tuhan mau pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Supaya orang-orang yang sombong, yang mengabiri benar, suci, itu akan dipermalukan sama Tuhan. Yuk buka dulu, Yohanes 9, ayat 2-3. Yohanes 9. Yohanes 9, ayat 2-3. Yohanes 9. Jadi jangan menganggap diri kita nih, aduh kok hidup saya susah terus, kenapa saya begini, kenapa saya dikucilkan, kenapa saya sekarang seolah-olah hidupnya tuh di mata orang-orang sekitar saya itu sangat hina. Sabar dulu, Tuhan punya rencana. Ayat 2 dan 3, Pak. Iya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu sudah. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Orang akan kagum. Maaf, sedikit bersaksi. Saya yang tadinya dari orang yang dianggap hina, tapi saya bisa sehidangan dengan jenderal. Saya bisa artinya diperkenan Tuhan, anugerah Tuhan untuk melayani yang dimana firman Tuhan katakan engkau akan sehidangan raja-raja. Bahkan dengan para pemimpin besar-besar pun saya layani mereka. Saya bisa diutus kemana-mana sama Tuhan. Jangan pernah berkecil hati dengan kondisi yang sekarang. Karena Tuhan sanggup mengubahkan kita jauh lebih lagi daripada yang sekarang. Tuhan janji, kalau kita ikut sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan dipakai Tuhan menjadi terpuji, ternama, terhormat. Ada firman-Nya? Ada. Jangan pernah berkecil hati dengan kondisi sekarang. Kita belajar dari Bartimeus. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah berseru-seru sama Tuhan. Dibilang begini kan, waktu dia dengar ada di ayat yang 47 dikatakan begini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, jadi ada rombongan Yesus datang, terus dia dengar ada Yesus yang datang. Dia berseru. Sekarang pertanyaannya, dibilang begini, ada seorang pengemis yang baru dikatakan bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sekarang dia tahu ada Yesus datang. Terus dia berseru sama Tuhan Yesus. Makanya di akhir zaman atau yang sekarang kita ini, dari mana kita bisa tahu Yesus? Kalau nggak kita bersekutu sama Tuhan. Kita nggak baca, kalau kita baca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan adalah sedang bersekutu sama Tuhan. Tuhan bilang, merenungkan firman itu siang dan malam, itu tidak akan sia-sia, tapi membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Di Mazmur 1:1-3 dibilang begini,
diawali dengan berbahagialah, terus di kata terakhir berhasil. Kalau kita merenungkan firman, bersekutu sama Tuhan, menyediakan waktu sama Tuhan, kita mengenal Dia. Kita lebih tahu akan Dia. Terus yang kedua, kalau kita tahu mengenal akan Tuhan, dan itu terus kita baca setia untuk membaca dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ada firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, iman itu bertumbuh. Bartimeus dia yakin dan percaya bahwa yang namanya Yesus ini, yang dari anak Daud ini, pasti bisa membuat mujizat bagi dirinya. Walaupun dia belum kenal. Tetapi karena dia dengar, dan dia akhirnya tahu siapa Yesus. Dari cerita orang, bahwa Yesus membuat mujizat, pembuat mujizat, yang bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Begitunya kalau kita baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, kita melihat karya Tuhan. Janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya terus akhirnya kita makin percaya dan akhirnya timbullah iman itu. Bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubahkan hidup saya. Itu, oleh karena itu, sediakan waktulah pagi dan sore, malam, untuk bisa bersekutu, membaca firman Tuhan. Paksakan itu. Baca firman, ada yang pernah sharing sama saya, Pak, saya kejar target. Membaca firman bukan target, tetapi kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehendak dalam Alkitab ini. Walaupun kita baca hari ini cuma 1-2 ayat, bukan satu pasal, tapi kita ngerti maksud Tuhan, itu jauh lebih luar biasa. Tuhan nggak bilang membaca, bacalah firman itu siang dan malam, bukan. Tetapi Tuhan bilang renungkan. Selain kita baca, kita merenungkan apa yang Tuhan maksudkan dalam ayat ini. Nah, sekarang setelah Bartimeus itu tahu Yesus datang, dia berseru-seru sama Tuhan. Setelah dia baca, dia kenal, dia tahu Yesus membuat mujizat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Setelah kita baca, kita praktekkan. Tuhan, ini saya. Mari Tuhan, pulihkan saya. Lebih lagi, pakai saya. Nah, setelah itu, kita lanjut ya. Setelah itu, sebelum ini saya lanjut. Buka ya, Lukas 18 ayat 1, Bos. Lukas 18 ayat 1. Makanya Tuhan bilang, jangan pernah stop berhenti. Teruslah berseru sama Tuhan. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa ia harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Jangan pernah putus dalam hal berseru sama Tuhan. Menjalin hubungan bersama Tuhan. Salah satu hal yang Tuhan senang, adanya hubungan komunikasi sama Tuhan. Jangan pernah bosan sama Tuhan. Datang terus. Mungkin 1 hari, 2 hari ini, minggu ini, kita berdoa, kok nggak ada jawaban, Pak? Kok tidak ada satu tanda-tanda, Pak? Sabar. Tuhan sedang menjalin yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Makanya nomor teleponnya Tuhan harus hafal. Yeremia 33 ayat 3 itu teleponnya Tuhan. Berseru-serulah kepada aku, maka terus dilanjutkan, aku akan membuat hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kau pikirkan. Mujizat Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Catat itu. Itu teleponnya Tuhan. Tuhan senang kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Berseru-serulah, berdoalah sama Tuhan. Kadang orang pengertiannya berdoa itu minta terus, tidak. Kadang-kadang hanya bilang begini, Tuhan, Engkau baik. Cukup berkata seperti itu, Tuhan senang. Kita agungkan Dia, kita puji Dia, kita sembah Dia. Engkau baik, Tuhan sudah pelihara saya. Tidak ada yang sepertimu, Engkau ajaib, besar kasih setia Tuhan. Nah, itu Tuhan senang.
Tapi Tuhan juga bilang, mintalah. Makanya, apapun isi hati kita, sebagai seorang anak datang sama ke orang tua, kepada ayah, kepada bapak kita utarakan isi hati kita. Oke, kita lanjut. Jadi, jangan pernah berhenti dan putus asa dalam hal berseru sama Tuhan. Tetaplah menjalin hubungan yang baik bersama Tuhan. Membaca firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Perjalanan akan berhasil dan beruntung. Dan kita lebih mengenal Tuhan. Dan kita makin dekat sama Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, kenapa kok harus berseru-seru? Ini waktunya masih ada ya. Kenapa kita harus berseru-seru? Bangsa Israel dulu, di dalam tekanan, dia masih terus berseru sama Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan datang menyelamatkan bangsa Israel. Begitu juga, jangan, sekali lagi, tetaplah jalin hubungan sama Tuhan. Lanjut. Kemudian, selain dia pantang menyerah, memang waktu kita datang sama Tuhan, kadang-kala setan mengintimidasi. Udah deh, udah lu nggak dijawab doanya. Percuma kamu berdoa, apapun nggak ada hasilnya. Ada tekanan. Seperti Bartimius ini. Dibilang lagi, dikatakan bahwa banyak orang menegurnya di ayat yang ke-48 supaya ia diam. Namun semakin ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kadang-kala kita diintimidasi. Kamu ikut Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Sudahlah, kamu hasilnya begini-begini aja. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa untuk datang sama Tuhan. Tetaplah semangat bersama Tuhan. Tetaplah datang sama Tuhan. Dan dia tidak pernah putus asa. Ingat ceritanya wanita kendaraan. Dia terobos begitu banyak orang. Dan imannya dia bilang, satu sentuh ujung jubahnya saja, pasti aku sembuh. Makanya, kembali lagi. Seorang Bartimius yang buta, yang nggak tahu masa depannya kayak apa, orang yang paling hina, dia terus semangat datang sama Tuhan. Akhirnya, setelah itu di ayat ke-48, selain dibilang orang banyak menegur supaya diam, dia terus berseru. Ayat 49, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Akhirnya mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, dan dia memanggil engkau. Tuhan mendengar. Ada masanya Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu yang indah bagi kita. Jawaban doa itu ada 3. Langsung bisa dijawab, sedang ditunda karena Tuhan mempersiapkan yang jauh lebih baik, atau tidak jawab sekalian. Tuhan pasti dengar doa kita. Tapi dalam doa ini bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, setelah itu orang Tuhan Yesus hanya bilang, kuatkanlah hatimu. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Kenapa? Dalam ikut Tuhan, Tuhan minta kita harus kuat dalam Tuhan. Buka tolong. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Ya. Yosua 1 ayat 9. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus dalam hati, di dalam kehidupan kita, nggak perlu apa yang perlu kita takutkan. Tuhan sudah dalam hati. Dia ada dalam hati kita. Jadi, Tuhan yang bilang, kuatkanlah hatimu. Tuhan yang bilang, barang siapa mengganggu tubuh baik Allah ini, Allah sendiri akan menghadapinya. Di 1 Korintus 3 ayat 16-17, nanti bisa baca, catat atau dengar, atau bisa diulang kalau di YouTube.
Artinya Tuhan kalau sudah di dalam hati, tidak perlu apapun yang akan dikhawatirkan. Tuhan nggak perlu. Tuhan bilang begini, siapa yang percaya tidak akan khawatir. Di Yeremia 28 Yesaya 28 ayat 16 kalau nggak salah, bahwa dikatakan orang yang percaya tidak akan khawatir. Kenapa kita khawatir? Kita karena tidak percaya. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa, tetaplah berseru sama Tuhan dan punya persekutuan, artinya punya hubungan. Baca firman, terus sudah gitu hubungan yang manis dalam doa kita. Pagi-pagi datang dulu sama Tuhan. Terus yang ketiga, apalagi yang terjadi terhadap Bartimeus ini? Tuhan hanya bilang, kuatkan hatimu. Ayo datang sama saya. Kemudian, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ayat yang ke-50 bilang ini. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah itu di dalam perjanjian lama itu dipakai untuk kalau orang-orang Indonesia, mereka tuh di bangsa dulu tuh untuk mereka tebar untuk orang-orang melemparkan uang. Nah, jubah juga itu adalah satu pakaian, tinggal satu-satunya. Kalau itu ditanggalkan ya artinya udah nggak ada baju lagi, tinggal itu saja jubah satu-satunya. Maksudnya di sini adalah menanggalkan jubah, menanggalkan masa lalu. Dia tinggalkan segala sesuatu yang apa dia miliki. Dia hanya datang sama Tuhan, ini loh saya Tuhan. Nah, begitu di dalam hidup kita, saat kita mau dipulihkan Tuhan, jangan ingat lagi masa lalu. Tuhan di depan. Tuhan pegang masa depan. Aduh Tuhan, saya dulu begini. Aduh dosa saya banyak Tuhan. Aduh saya itu begini. Tidak perlu lagi. Dia tinggalkan. Masalah jubah itu, ya kembali lagi tentang masa lalu. Tentang apapun. Kesombongan, keangkuhan, tentang segala sesuatu tentang istilahnya itu kedagingan kita. Tinggalkan dulu. Tinggalkan. Sudah. Rasa egois, kesombongan, amarah, benci, dendam. Apalagi ada dendam dengan orang, terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap siapapun. Tanggalkan. Datang sama Tuhan. Dan akhirnya, di ayat yang selanjutnya, setelah dia tanggalkan jubah, tinggalkan masa lalu, tinggalkan dosa, tinggalkan kedagingan, amarah, emosi, dendam, semuanya. Datang sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ada firman Tuhan. Apabila kamu datang kepada aku, ampuni dulu saudaramu, ampuni dulu orang-orang yang menyakitimu. Tuhan sendiri bilang. Nah, lanjut. Tuhan tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Malam ini Tuhan tanya sama kita semua yang hadir malam hari ini. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat terhadap dirimu malam hari ini? Pertanyaan yang sama terhadap Bartimeus, sama terhadap kita malam hari ini. Kita jawab dalam hati. Bartimeus bisa saja minta yang lebih daripada itu, tapi dia bilang, Tuhan, ini saya. Pulihkan saya. Itu saja, rabuni saya Tuhan, agar aku dapat melihat. Jadi nggak berlebihan dia minta. Apa yang dia bilang, ini loh saya Tuhan. Pulihkan saya. Pakai saya Tuhan. Lanjut. Terus, pertanyaan yang kedua yang terjadi sama dengan orang buta. Tolong dibuka Matius 9 ayat 28. Matius 9 ayat 28. Pertama Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki? Malam ini Tuhan tanya sama kita semua. Apa yang kau kehendaki terhadap supaya aku perbuat malam hari ini? Ya hadir 2-3 9 ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka,
Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka jawab, ya Tuhan, kami percaya. Nah, sama kasusnya dengan orang buta. Yang nggak tahu masa depan. Nggak tahu lagi dah hidup saya nanti bagaimana. Tapi Tuhan Yesus tanya, selain yang pertama tadi pertanyaan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Pertanyaan yang kedua, terhadap kita, percaya nggak kalau saya bisa memulihkan dan bisa mengangkat engkau, bisa memakai engkau? Pertanyaan itu sama ditanyakan kita malam hari ini. Tidak kita jawab dalam hati. Orang buta itu cuma jawab, ya kami percaya. Di ayat selanjutnya langsung mereka bisa melihat. Sama malam hari ini, Tuhan tanya sama kita, percaya nggak kalau aku sanggup melakukan untuk mengubah hidupmu, mengubah keadaanmu, terlebih mengangkat engkau? Tidak kita jawab. Jangan pernah ada keraguan. Karena ada keraguan sedikit, tidak ada mujizat. Maka Tuhan yang bilang, percaya. Tolong Mazmur 37 ayat 5. Terus? Ya, Mazmur 37 ayat 5 ya Pak. Oke. Ya. Oh, 37 ayat 5. 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Biar Tuhan yang ngatur kehidupan kita. Maka Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan manusia. Serahkanlah hidup ini kepada Tuhan. Dan percaya kata Tuhan. Maka ia akan bertindak. Tuhan minta kita percaya. Satu lagi, Bos. Kalau kita sudah datang sama Tuhan, terus kita masih meragukan tentang Tuhan, kita masih gelisah, ya gimana nasib saya? Terus nanti masa depan saya bagaimana? Terus saya jadi apa sekarang? Buka, Bos, Matius 13 ayat 58. 58. Iya. Matius 13 ayat 58. Dan ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak ada mujizat. Tuhan hanya bilang kita percaya. Di Yakobus juga di ayat 1. Yakobus 1, saya lupa ayatnya, dibilang begini. Karena kebimbangan, ada keraguan sedikit, Tuhan tidak menjawab doa kita. Percaya. Tuhan bilang, hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Dari mana kita makin percayanya? Karena kembali lagi dari firman Tuhan. Kita baca selanjutnya. Setelah itu, setelah dia tinggalkan jubahnya, kita baca bacaan yang tadi, Tuhan katanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Ya, praktiknya hanya bilang, ampuni saya supaya saya bisa melihat. Terus lanjutnya, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kembali lagi. Iman itu timbul dari firman, dari pembacaan firman, pendengaran firman Tuhan. Ayo, rajinlah baca firman Tuhan. Sediakan waktu pagi dan sore. Tuhan hanya minta 1 jam saja setiap hari. Pagi, 1 jam sore. Bisa kau berjaga-jaga 1 jam saja bersama. Enggak rugi baca firman. Kalau kita baca koran, baca WA, baca Facebook, baca media sosial, nggak ada hasil apa-apa. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Tuhan janji bahwa perjalananmu berhasil dalam hidup. Mungkin belum ada yang pernah membaca, tapi saya tolong dibuka. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Ya. Kita dulu ya. Ini kita baca firman Tuhan. Ya. 8. 21 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oh, ini janji Tuhan. Renungkan siang itu, firman itu siang dan malam. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tuhan akan pulihkan kita, Tuhan akan pakai kita. Supaya, dan lebih lagi perjalanan kita itu akan dituntun dengan firman. Supaya tidak kekinian keterangan. Kita bisa bertindak sesuai dengan segala yang tertulis. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan ini, kita membaca firman Tuhan. Supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Selanjutnya, Yesus, kita belajar dari seorang Bartimeus bahwa lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Artinya begini, setelah dipulihkan Tuhan, setelah diangkat Tuhan, dia tidak tinggalkan Tuhan. Di akhir zaman banyak gara-gara teman kita tinggalkan Tuhan. Gara-gara si laki-laki yang tampan kaya, kita bisa tinggalkan Tuhan. Atau gara-gara wanita cantik, kita bisa tinggalkan Tuhan. Atau karena kedudukan jabatan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah setia sama Tuhan. Karena Tuhan janji. Di Ulangan 26 ayat 19. Terus. Ulangan 26. Ayat 19. Ini janji Tuhan. Dan itu seperti saya mengalami, saya yakin dan percaya firman Tuhan ini untuk semua orang. Dan akan berlaku dan akan terjadi bagi kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayat 19 ya Pak ya? Iya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Tuhan akan mengangkat kita. Yang tadinya seorang Bartimeus yang hina, sekarang orang kagum melihat karya Tuhan terhadap dirinya. Orang tahu Bartimeus itu statusnya nggak jelas. Namanya bukan Bartimeus. Bartimeus itu artinya anaknya Timeus. Nah, itu aja. Statusnya dari mana, siapa, dari mana, nggak ada yang tahu. Tapi karena dia berjumpa dengan Tuhan, dia mendengar, dia percaya dan imannya bertumbuh sama Tuhan, akhirnya kita belajar dan menjadi satu teladan di dalam firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa yang terjadi dalam satu itu, pokoknya Bartimeus itu. Orang akan bercerita tentang satu bagi orang yang putus asa. Dia itu seorang Bartimeus. Tuhan sanggup pulihkan dia. Dan akhirnya tetap setia mengikut. Tuhan bilang pergilah, tapi nggak dia lakukan, mengikut Yesus. Dia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dia tetap setia. Dulu ada orang yang disembuhkan 10 orang kusta, yang balik cuma 2 yang setia dan mau berterima kasih. Dalam hal kita mengungkapkan terima kasih, tetap setelah dipulihkan Tuhan, tetaplah setia bersama Tuhan. Jangan kedua baca firman, jangan kedua berdoa sama Tuhan. Orang yang kalau sudah diberkati Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, kadang-kadang kadar daripada orang membaca firman yang kan saya makin menurun. Tetapi jangan pernah kendor dalam hal bersekutu sama Tuhan tadi. Tetap setia sama Tuhan. Mungkin ada yang melayani Tuhan di dalam gereja, ada yang ya jadi pelayan lah dalam artian tugas di gereja. Kalau sudah diberkati Tuhan, banyak yang saya lihat yang tadinya hari Minggu pagi dan sore sekarang hanya sekali, ataupun yang tadinya ada kegiatan di gereja dia bilang, oh saya ada sibuk, saya ada acara tersebut. Tuhan hanya mau tetaplah setia. Belajar dari sini adalah jangan pernah putus asa. Tuhan sanggup memulihkan. Dan jangan pernah menyerah. Ada kan lagunya siapa itu? Jangan pernah menyerahkan. Jadi, dan kemudian saya simpulkan semua dari apa yang kita bahas malam ini, tidak pantang menyerah. Yang kedua, jangan berhenti mencari Tuhan. Seperti Bartimeus. Dia terus berseru sama Tuhan. Kemudian yang terakhir di situ adalah dia setia sama Tuhan.
Itu yang saya sampaikan malam hari ini, tidak pernah menyerah dan memiliki yang terakhir adalah dia punya kepercayaan bahwa Tuhan sanggup memulihkan dia. Dia bukan hanya panggil Tuhan, Tuhan, tapi kembali lagi selain dia pantang menyerah, kemudian terus berseru sama Tuhan. Yang ketiga adalah dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan dia. Terakhir, dia setia sama Tuhan. Itu yang saya renungkan saya sampaikan malam hari ini. Bagi kita semua yang hadir, Tuhan sanggup pulihkan kita. Dia pegang masa depan. Kembali lagi dalam kesaksian saya seorang narapidana. Waktu keluar dari penjara, banyak yang mencibir saya. Nggak tahu saya menjadi apa, kamu menjadi apa. Sabar dulu. Saya punya, sebenarnya ada satu yang tadi saya undang. Seorang keluar dari penjara. Saya mau suruh dia bercerita sedikit. Dia seorang pengedar. Tadinya di dalam penjara bersama, satu kamar sama saya. Kemudian keluarganya di Sumatera Utara. Waktu dia mau bebas besok, dia ngomong sama saya, pulang. Jadi apanya ke aku sekarang nanti ini? Apa yang bisa dari aku? Aku nggak ada siapa-siapa di sini. Saya udah bilang, kau masih punya Tuhan. Dia tekun waktu di dalam kamar dalam penjara, dia baca firman, dia berdoa dalam pribadi dia. Tengah malam jam 2 dia berdoa. Dia tetap bersyukur sama Tuhan. Sekarang jadi pengusaha di Bali. Dia punya tanah 1 hektar, dia punya perkebunan, dia punya peternakan. Sampai keluarganya bisa telepon ketemu saya. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Kita bilang dia itu sudah mati. Tapi saya bilang di dalam Tuhan ada masa depan. Dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bahkan dia bisa, waktu Natal kemarin, sebelum pandemi, satu keluarga besarnya dia undang datang ke Bali. Merayakan Natal di tempatnya dia di Bali. Dari seorang narapidana. Dari seorang yang nggak tahu masa depannya kayak apa. Menurut versi tadinya dia. Tapi setelah dia berjumpa Tuhan, dia datang sama Tuhan. Dia umat dalam hal bersekutu sama Tuhan. Tuhan angkat dia. Seperti tadi yang dibilang. Engkau akan terpuji, ternama, terhormat. Tuhan mau membanggakan kita. Dari yang sekarang seolah-olah kita ini paling hina. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini seorang-orang yang orang disingkirkan. Tapi Tuhan sanggup memutarbalikkan. Yang berjumpa sama Tuhan, pasti ada mujizat. Pasti ada pemulihan. Itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Jadi jangan pernah berputus asa. Jangan pernah merasa, ya saya udah gini-gini aja. Oh sabar dulu. Dalam Tuhan pasti ada mujizat. Pasti ada pemulihan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan akan membuat orang lain kagum terhadap diri kita. Itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mungkin ada yang mau sedikit share sama saya sebelum kita akhiri. Sebelum saya berdoa. Ada. Ya. Blue Water. Ya. Apa ini? Apa itu? Kayak ternyata mungkin headsetnya Blue Water agak sedikit trouble tadi, strumming di sini. Ya, ada yang lain mungkin. Ada yang mau share atau mau yang mau diungkapkan malam hari ini? Kita akan berdoa sama-sama. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dia hadir. Dia mendengarkan, dia mengabulkan. Mungkin ada yang mau minta doa atau apa, silakan. Ayo. Mungkin ini ada siapa yang namanya Ida, Debbie, Odira, Yeti. Jakarta ini Pak. Oh di Jakarta. Jakarta Utara Pak. Jakarta Utara. Ya puji Tuhan, tapi nggak banjir ya di sana ya? Iya Pak. Banjir. Nggak banjir kan? Enggak. Puji Tuhan lah. Terus ada lagi saya lagi Peter. Orang Malaysia ini. Orang Malaysia ini Pak. Orang Malaysia. Oh, orang Malaysia. Puji Tuhan. Dari Malaysia mana ini? Malaysia kan ada. Ya? Sabah kah Sarawak ini? Di Borneo dia. Oh, ya. Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk dalam doa. Ada yang mau share? Gimana, Walter? Doakan buat saya Walter, Pak. Oh iya, pasti. Kita akan berdoa sama-sama.
Sekali lagi. Oke, Sister Hana Sakila mungkin mau sharing. Hana, Iya. boleh dengar cerita tentang Hana. Begitu luar biasanya dia. Han, ini di kita-kita Iya, aja. Pak. Boleh Han, cerita Han tentang diri Hana. Halo, Shalom. Pasti udah tahu Halo. Hana ya. Belum semua. Silakan. Ya, Hana dibilang bukan dari latar belakang orang Kristen ya. Maksudnya Hana bukan asalnya dari Kristen dari kecil, tapi Ya, Hana paham. dulu itu ya. Jadi ya puji Tuhan, Hana bersyukur sih Hana bisa jadi orang Kristen itu bukan secara kebetulan juga, dan puji Tuhan Hana tuh salah satu yang dipilih Tuhan. Hana bersyukur sih di situ. Tapi di pas Hana masuk Kristen itu kayak Tuhan tuh ngomong gini, Tuhan ngasih 2 pilihan sama Hana. Hana mau milih keluarga Hana apa Hana mau milih Tuhan. Itu kayak tantangannya itu kayak, ya Tuhan, secara pribadi aku manusia, aku nggak bisa milih ya gitu. Tapi aku harus milih gitu. Aku harus milih salah satu, tapi aku komitmen aku tetap milih Tuhan. Di saat aku milih Tuhan, Tuhan tuh kayak ngambil segalanya dari aku. Kayak ditanya, kamu bahagia nggak sih sekarang? Dibilang aku nggak bahagia, tapi aku bersyukur sih. Lebih ke cara bersyukur. Karena dibilang secara manusiawi aku kayak rasa aku nggak bahagia, karena di saat aku masuk Kristen tuh kayak Tuhan ngambil salah satu orang tua. Kayak dua-duanya diambil Tuhan, tapi itu ya bukan mungkin ada maksud Tuhan buat hidup Hana ya. Jadi kayak Hana pas orang tua Hana nggak ada itu, kayak Hana down, kayak Hana ngomong sama Tuhan, kok gini sih Tuhan? Kayak Hana tuh mengeluh sama Tuhan. Gimana sih seorang anak ngeluh sama ayahnya? Tapi di satu sisi Hana kayak nggak mau Hana ngeluh karena masih ada orang yang di bawah Hana yang jauh, mungkin problemnya itu lebih besar dari Hana. Jadi ya singkat cerita akhir-akhir ini Hana kayak rasa down, kayak Hana rasa apa sih tujuan hidup aku gitu. Aku kayak mikir lagi, aku duduk sendiri, aku matiin lampu, aku duduk sendiri, aku nanya, siapa sih diri aku sebenarnya gitu. Aku bingung siapa sih aku ini. Tapi di satu sisi aku melihat aku anak Tuhan loh, masa aku gini-gini aja, masa aku harus pendam semua masa lalu aku tuh kayak udah yang masa lalu biarkanlah berlalu, aku hidup yang baru, aku sekarang udah jadi anak Tuhan gitu. Aku masih nyimpan kepahitan sama keluarga, salah satunya Abang Hana. Hana cuma 2 bersaudara sama Abang Hana, jadi Hana tuh masih nyimpan banyak kepahitan. Kayak Hana tetap kayak masa sih adiknya sendiri dia kayak bisa sih tega ngelakuin hal-hal yang dibilang nggak secara manusiawi banget gitu. Tapi mungkin itulah kayak maksudnya dia juga mungkin masih menyimpan dendam juga sama Hana, karena Hana udah buat kayak ibaratkan kita pindah agama itu buat malu keluarga gitu, salah satu aib buat keluarga. Tapi apa ya, kayak gimana sih kan dia intinya ya kita tetap percaya sih, nggak ada, Tuhan sudah bawa sampai saat ini, pasti Tuhan membuka jalan yang lebih indah lagi untuk masa depan Hana. Ya, puji Tuhan. Jadi memang saya ketemu Hana ini cerita detailnya dalam ikut mengiring dan menerima Tuhan, tantangannya berat, tantangannya luar biasa. Yang mengungsi dari kota ke kota ke kota. Tapi puji Tuhan, dia tetap setia sampai saat ini. Dia terus punya keyakinan, karena firman Tuhan katakan, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Pada saat kita terima Tuhan, kita bukan orang-orang biasa lagi, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Itu yang luar biasa. Terima kasih ya Han, kita dukung buat Hana. Iya Pak. Terus ada lagi yang mau menambahkan sebelum saya berdoa malam hari ini? Ada? Halo, shalom. Shalom. Saya sangat bersyukur malam hari ini saya bisa ikut dalam acara Zoom.
Dan saya sangat bersyukur juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Kris Kaliama. Dan saya sangat diberkati dengan firman yang sudah disampaikan, yaitu mengenai harapan orang percaya yang tidak akan hilang, ya, tidak akan pernah hilang. Di akhir firman Tuhan tadi saya simak, Bapak Pendeta bilang kita harus setia kepada Tuhan, ya, setia di dalam segala hal, ya, setia melakukan firman Tuhan, setia kepada Tuhan, ya, berarti kalau kita setia sama seperti kayak kita setia kepada pasangan kita, ya, tidak boleh berselingkuh atau tidak boleh membuat pasangan kita sakit hati, ya, seperti itu. Setia kepada Tuhan, ya. Jadi setia itu saya rasa sangat sulit, ya, mau dilakukan, tapi ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya kita akan diberkati, kita akan dikuatkan, ya, karena Tuhan tahu kita setia kepada Tuhan. Jadi pasti Tuhan akan memberikan kita satu cara untuk melakukan firman Tuhan, supaya kita boleh hidup di dalam Tuhan. Ya, itu, dan saya mohon Bapak Pendeta juga membantu saya dalam keluarga saya dalam doa, anak-anak saya, ya, terutama anak-anak saya. Ya, baik Bu. Kita sama-sama nanti berdoa. Terima kasih. Tuhan Ya. Ya. Shalom. Shalom Ibu Deborah. Ada lagi? Sebelumnya nanti juga. Bahkan Bro Walter. Oke, kita doakan juga Walter. Ya, sebelumnya. Saya mau tanya, Pak Kris. Ada yang saya mau tanya. Oke, mau tanya apa tuh? Apa? Merenungkan firman Tuhan tuh maksudnya seperti gimana, Pak Kris? Saya udah baca Alkitab. Bagus sekali nih, bagus. Saya merenungkan nih, kadang-kadang saya sudah Gini baca, merenungkan ya, sampai seperti begini. apa. Sebelum kita berdoa, kita baca, kita minta Tuhan ngajari kita dulu dong. Betul ya? Ya. Betul ya? Sebelum kita baca firman, tentunya kita minta Roh Kudus ngajari kita. Betul ya? Bukan hanya buka Alkitab langsung baca. Tidak. Tapi kita minta, Tuhan, sekarang saya mau baca. Saya mau berjumpa sama Tuhan. Sekarang ajari saya, Tuhan, agar saya mengerti akan firman Tuhan. Berdoa dulu sama Tuhan. Tapi ingat ya, waktu kita mau membaca firman, setan itu menyerang pikiran. Pertama, dia buat kita ngantuk, atau dia buat pikiran kita tuh kemana-mana. Kita baca, tapi nanti di pikiran kita ini, nanti jam 9 gue ada janji sama siapa ya, nanti jam 10 kalau ibu-ibu saya masak apa ya, kalau anak-anak muda, aduh sekarang nanti ada tugas sekolah apa ya. Kita nggak fokus, tapi kita sebagai syarat doang. Yang Tuhan mau merenungkan itu adalah meminta Tuhan mengajari kita supaya tahu apa yang maksudnya Tuhan. Membaca cuma sebagai syarat itu dia lewat-lewat aja, tapi pelan-pelan satu aja. Tuhan ajari saya. Sekarang saya mau baca dari, nanti saya kirim ke Walter ya, bacaan Alkitab setahun yang sesuai dengan yang artinya yang tersusun rapi. Bukan orang membaca firman Tuhan dari renungan puji Tuhan. Sekarang banyak sekali renungan-renungan firman Tuhan. Ada mana surgawi, ada renungan kemenangan, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi yang Tuhan mau lagi adalah secara disiplin, secara teratur. Pagi baca tentang perjanjian lama. Malam baca perjanjian baru. Dan itu ada aturannya. Nggak perlu kerja target yang penting setahun ini saya harus khatam. Tidak perlu. Tapi lebih baik kita bisa mengerti, mengenal apa yang Tuhan mau.
Makanya kalau saya, pribadi saya baca firman Tuhan, saya bilang Tuhan ajari saya. Dan yang kedua adalah di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan yang akan mengganggu saya membaca firman Tuhan, hanya kau dalam nama Yesus. Tuhan udah kasih kuasa kok kita untuk mengusir setan itu. Tuhan ada bilang, lah itu setannya masih sebelah. Usir dia. Nah, setelah itu baru kita baca pelan-pelan. Gak usah cepet-cepet. Satu ayat pelan-pelan. Tapi sebelumnya kita minta Roh Kudus mengajari kita. Nanti tiba-tiba ada satu rema, ada sesuatu yang Tuhan gerakkan untuk kita. Oh ini, oh ini. Makanya saya kalau baca firman Tuhan, ada blok-blok atas satu buku yang mana itu nanti kalau tergerak hati saya, kok Tuhan ingatkan tentang ini, saya catat di situ. Saya tulis tanggalnya, saya catat. Di waktu luang, saya kembali ulangi baca itu. Itu namanya merenungkan. Bukan hanya sebatas lewat terus selesai. Tidak. Tapi lebih dalam lagi. Satu ayat aja pelan-pelan. Saya kayak gini tadi. Saya ulangi sedikit ya. Kayak tadi loh. Ketika didengar waktu bacaan tadi, bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, mulai ia berseru. Sekarang implikasinya terhadap diri saya apa ya? Ketika didengar itu Tuhan ngajari saya. Dari mana yang kamu bisa tahu tentang saya, Bartimeus? Dari mana kamu tahu tentang saya? Terus Tuhan ngajari. Dari firman Tuhan. Maksudnya apa ini Tuhan? Saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, ayat ini apa? Ajari saya Tuhan. Ada komunikasi sama Tuhan. Sekarang pengertian saya bertanya, firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Di Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca firman, kita sedang bersekutu, mau ngobrol sama Tuhan. Tapi kita bilang, Tuhan, ajari saya lebih mengenal akan pribadi Tuhan. Makanya saya baca cukup satu-satu aja. Oh, ini maksudnya Tuhan. Oh, ini Tuhan, ini ajari saya. Itulah merenungkan. Bukan hanya sebatas lalu Yesus bla 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 satu pasal selesai. Ya. Cukup satu ayat, tapi saya minta penjelasan, minta ajari dari Tuhan. Mungkin habis 3 ayat atau 5 ayat saya stop. Tuhan apa ini maksudnya Tuhan? Ajari saya. Dengan senang hati Tuhan pasti ngajari. Itu maksudnya dia. Gimana Walter? Ya, terima kasih. Sip ya? Ya, cuma kadang-kadang saya baca Alkitab, saya sih orangnya pelupa Pak. Saya udah baca, kadang kalau saya satu pasal itu saya kayaknya nggak mungkin saya bisa ingat yang dari itu yang saya kadang-kadang masih bergumulkan. Oleh karena itu Walter, ada sediakan buku satu untuk nyatet apa yang Tuhan gerakkan menjadi rema. Nah itu saya ulangi lagi waktu saya luar. Oh, tadi pagi gua lagi baca ini, saya lagi baca ini nih. Diulang kembali. Tapi baca bukan cepat-cepat selesai, tidak. Mungkin saya hanya baca 5 ayat hari ini. Atau dari ayat 45 sampai 52. Tuhan ajari saya itu. Saya ulangi lagi baca pelan-pelan. Kenapa dia? Si Bartimeus. Siapa Bartimeus ini? Bukan ada statusnya di sini. Dan dalam membaca Alkitab, ini kita sharing tentang membaca Alkitab ya. Kan di situ ditulis Yesus menyembuhkan Bartimeus. Terus di bawahnya ada tanda kurung kecil. Di dalam Alkitab ya, kalau kita buka firman Tuhan, makanya saya lebih senang membaca Alkitab itu dari buku, dari kitab, bukan dari HP. Itu kita bisa coret-coret, kita tandai di situ. Apa yang Tuhan gerakkan, mengingatkan tentang diri kita, atau menegur kita, atau memberikan satu janji sama kita. Contoh, saya tadi baca, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat terus? Akhirnya Tuhan bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya bertanya sama Tuhan, dari mana dia punya iman? Ajari saya. Tuhan ajari. Karena dia sudah tahu tentang saya. Iman timbul dari pendengaran. Nah, dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Makanya imannya tumbuh.
dia mendengar Tuhan Yesus, bahwa Tuhan dia tahu dari semua orang kira cerita-cerita orang. Oh, Yesus itu bisa memulihkan. Yesus itu bisa buat mujizat. Sama kalau kita baca firman, kita timbul rasa percaya kita. Sebagaimana Tuhan bisa memulihkan orang ini, Tuhan pasti bisa memulihkan saya. Itu loh. Gimana Walter ya? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk dalam doa. Hanya nih yang rusak nih. Walter nih, suaranya gerbak-gerbak. Mikrofonnya itu. Astaga. Oke, kalau tidak ada dari Ida Debbie, kalau tidak ada kita berdoa ya. Ya. Boleh ya. Kita naikkan satu pujian refnya saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Walter. Mainkan itu. Ya. Tuhan, Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. tak ada yang tak mungkin, mujizatnya dikerjakan, dimuliakan dan dipulihkan. Katakan sekali lagi bagi Tuhan. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkan. haleluya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersekutu satukan hati Tuhan. Kami belajar dari seorang Bartimeus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang buta, hina, yang tidak tahu akan apa masa depannya dia, tapi Tuhan sanggup pulihkan dia. Tuhan sanggup mengangkat dia. Sebagaimana pujian tadi yang kami naikkan di hadapan isi hati kami, bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan kami semua. Pada malam hari ini kami berdoa Tuhan, semua yang hadir di tempat ini, Tuhan tilik hati kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi apa yang menjadi kerinduan kami. Sebagaimana Tuhan bertanya kepada Bartimeus tadi, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Malam hari ini Tuhan, Engkau menilik hati kami, apa yang menjadi isi hati kami. Baik Bu Deborah, untuk pemulihan keluarganya, pemulihan anak-anaknya. Walter juga Tuhan, Tuhan pasti angkat kembali. Menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dan juga Hana, punya satu kerinduan makin bertumbuh dalam Tuhan. Terlebih lagi, abangnya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan juga di tempatnya Ida Debbie dan semua yang di sana, Tuhan tahu isi hati mereka. Dan juga buat Agus, Tuhan tahu isi hatinya Agus juga Tuhan. Engkau menilik hati kami, sebagaimana Tuhan bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki? Malam hari ini kami naikkan isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan, Tuhan mengabulkan. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau ada di tengah kami, Engkau mendengarkan dan mengabulkan firman-Mu ya dan amin. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjawab doa kami. Teringat juga Ibu Lindsay yang saat ini suami terkasih dalam proses operasi dan pengobatan. Kami yakin dan percaya kami melepaskan kesembuhan. Berkat kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Berkati juga Bu Lindsay ya Tuhan, hari lepas hari menjadi hamba-Mu yang sangat luar biasa. Bahkan juga kami berdoa pada malam hari ini juga buat keluarga kami yang lain. Kami yakin dan percaya sebagaimana Tuhan sudah menjawab doa kami, Tuhan juga menjawab doa mereka. Kami pegang janji firman-Mu hari ini, malam ini, Tuhan sudah menjawab isi hati kami, kerinduan kami, permohonan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas sharing firman malam hari ini. Kami belajar bahwa dari seorang Bartimeus, Tuhan sanggup memulihkan kami. Terima kasih atas firman-Mu malam hari ini. Tuhan sempurnakan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini terbatas, tidak ada apa-apanya. Tapi Roh Kudus sanggup memeteraikan dalam hati kami untuk kami belajar dari kehidupan kami hari lepas hari bahwa Tuhan menyertai kami
tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang malam hari ini. Sebelum kami berpisah, kami rindu berkat yang daripadamu. Saat ini kami mengangkat wajah kami, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam malam hari ini Tuhan mencurahkan berkat yang termanis dan terindah dari surga. Berkat-berkat yang termanis itu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pendidikanmu. Apa yang kau kerjakan akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan Tuhan janji engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Mulai malam hari ini terimalah berkat itu. Berkat yang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, menyertai semua yang hadir malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan sama-sama. Amin. 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 Selamat